Israel mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari banyak negara. Negeri Zionis diketahui porak-poranda setelah Houthi dan Suriah memberikan serangan besar ke Tel Aviv. Penderitaan Israel nggak hanya sampai di situ setelah Cina dan Rusia mulai turun gunung. Putin bahkan sudah terang-terangan mendukung Hamas sampai mengultimatum Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pertahanan blokade yang mulai bisa ditembus. Israel sempat bikin geger dengan memblokade seluruh bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Sejak bulan Maret 2025, mereka nggak mengizinkan warga Palestina memenuhi kebutuhan dasarnya. Setelah sekian lama, aksi penyelewengan negeri Zionis ini akhirnya mampu ditaklukkan. Mereka tengah kepusingan karena blokade akses tersebut bakal segera ditembus. Alasannya karena kantor HAM PBB sudah turun tangan untuk menindak Israel. Bahkan Jeremy Lawrence selaku juru bicara PBB menyebut aksi tersebut sebagai kejahatan perang. Nggak heran kekejian rezim Benjamin Netanyahu memang sudah kelewat batas. Pasalnya sudah banyak korban jiwa yang berguguran akibat dilanda kelaparan hebat. Menurut WHO, setidaknya 57 anak Gaza telah kehilangan nyawa. Bahkan 14.000 bayi lainnya diprediksi bakal mengalami nasib serupa jika blokade terus dilanjutkan. Di sisi lain, seruan tegas PBB kepada Israel bukannya tanpa alasan. Pasalnya, negeri susu baru saja melakukan tindakan tak terpuji dengan memberondong warga Palestina. Parahnya, penduduk bumi para nabi diserbu saat tengah mengantri bantuan di Rafah. Israel sengaja memancing mereka yang tengah kelaparan untuk kemudian dihabisi secara kejam. Tak tanggung-tanggung, pasukan IDF menyerahkan drone tanpa awak dan juga timah panas. Akibatnya, 27 nyawa orang tak berdosa harus melayang seketika. Melihat tindakan keji tersebut, Israel langsung disemprot habis-habisan oleh Matthew Miller. Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS itu berani membongkar kedok jahat Israel yang sebenarnya. Saya tidak menganggapnya sebagai genosida, tetapi saya rasa tanpa diragukan lagi, Israel telah melakukan kejahatan perang, kecam Miller. Tentara Israel terkena karma pedih. Usai aksi blokadenya dikecam habis, Israel langsung terpojok. Naasnya negara mayoritas Yahudi ini tak bisa meluapkan kekesalannya melalui peperangan seperti biasa. Alasannya karena seluruh persediaan amunisi mereka terus berkurang. Hal tersebut gak lepas dari penggunaan membabi buta sejak pertama kali menginvasi jalur Gaza. Alhasil tentara Israel langsung menerapkan siasat licik dengan menyamar jadi anggota Hamas. Namun rencana tersebut malah ketahuan dan berujung senjata makan tuan. Bukannya merebut senjata, Israel justru diledakkan oleh Hamas. Momen ini terjadi saat para penyusup kepergok membobol paksa rumah warga Palestina di Rafah. Nasib sial juga menghampiri prajurit Israel yang beroperasi di Jabalia, Gaza Utara. Mobil yang mereka tumpangi diletupkan Hamas hingga menggugurkan 3 orang sekaligus. Naasnya, ketiga prajurit tersebut punya pangkat yang cukup tinggi, yakni sersan pertama. Hal ini semakin menegaskan ketertinggalan Israel dari Hamas dalam menjalankan taktik perang. Berbeda dengan negeri susu, kelompok Hamas gak mau menyerang secara membabi buta. Sebaliknya mereka memainkan siasat cerdas dengan mengurangi tentara musuh. Hal ini sengaja dilakukan Hamas untuk mengakali ketimpangan anggotanya. Pasalnya, kelompok perlawanan Palestina ini cuma dibekali sekitar 30.000 personel saja. Berbeda cukup jauh dengan pasukan IDF yang jumlahnya mencapai lebih dari 160.000 orang. Dengan jumlah tentara Israel yang terus menurun, Hamas bisa lebih agresif dalam pertempuran. Hal ini dibuktikan dengan aksi heroik pejuang Palestina di kawasan Gaza Utara. Mereka yang bentrok dengan Israel sanggup melepaskan rudal anti-tank hingga menggugurkan 5 orang. Masih diserang tanpa henti oleh Yaman, Suriah. Penderitaan Israel semakin bertambah setelah menderita serangan di dalam wilayahnya. Negeri Zionis baru-baru ini mendapatkan perlawanan dari Houthi. Gak tanggung-tanggung, organisasi paramiliter asal Yaman ini langsung melancarkan serangan besar-besaran. Tercatat pada 3 Juni lalu terdapat 160 lokasi di Israel yang menjadi sasaran. Bahkan Houthi langsung menyerang seluruh wilayah tersebut menggunakan rudal balistik. Alhasil, wilayah Tel Aviv kabarnya mulai mengalami kerusakan fatal akibat aksi tersebut. Gak heran serangan ini langsung menyebarkan ketakutan bagi warga Israel. Pasalnya ledakan yang disebabkan Houthi ini suaranya mencapai ke wilayah Yerusalem. Padahal kedua kota tersebut memiliki jarak yang jauh sepanjang 55 km. Belum lagi serangan tersebut membuat masyarakat Tel Aviv berlarian ke sana kemari. Mereka ketakutan karena serangan yang dilancarkan rudal balistik datang terus-menerus tanpa henti. Situasi juga semakin mencekam setelah sirine darurat terus berdengung di sekitaran Tel Aviv. Hal ini pada akhirnya mengharuskan warga Israel untuk mengungsi ke bunker keamanan. Selain Houthi, Israel menyebut kalau mereka juga mendapatkan serangan dari Suriah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh perwakilan dari militer resmi negeri Zionis tersebut. Terkait dengan sirine yang berbunyi di Haspin dan Ramat Makshimim,
Pada pukul 21.36, 2 proyektil diidentifikasi melesat dari arah Suriah ke Israel dan jatuh di area terbuka, tulis pernyataan resmi IDF. Serangan ini disebut terjadi karena Suriah ingin membalaskan dendamnya pada Israel. Pasalnya, negeri Syam ini kerap kali menjadi sasaran aksi keji dari bangsa Zionis. Kekhawatiran besar diancam oleh Cina Rusia. Rasa gundah gulana Israel semakin menjadi-jadi akibat Cina yang ikut campur. Negeri Panda mengirimkan kecaman keras terhadap perlakuan keji yang terus-menerus dilakukan negeri Zionis. Pemerintah Cina menekankan Israel untuk dapat bertanggung jawab atas insiden penembakan di Jenin. Pasalnya, aksi tersebut dilakukan tentara negeri Zionis kepada sejumlah diplomat. Cina menyerukan penyelidikan penuh serta upaya untuk mencegah insiden seperti itu terjadi lagi, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning. Selain itu, Mao Ning juga menegaskan Cina bisa melakukan tindak intervensi jika Israel masih berlaku semena-mena. Cina mengikuti insiden di Palestina dengan saksama. Kami dengan tegas menentang tindakan apapun yang mengancam keselamatan dan keamanan personil diplomatik. Cina bukan satu-satunya negara superpower yang menekan Israel saat ini. Sebelumnya, Rusia sudah terlebih dahulu memberikan kecaman keras pada negeri Zionis. Bahkan negeri beruang merah siap berperang melawan Israel jika terus bertindak gak manusiawi. Sergei Lavrov menyebut kalau bangsa Zionis harus segera diadili di pengadilan internasional. Jika menyangkut hukuman kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional, seseorang tidak bisa melawan satu bentuk pelanggaran melalui pelanggaran lainnya. Prinsipnya sama di sini, ujar Menteri Luar Negeri Rusia tersebut. Alhasil, Rusia yang kabarnya muak dengan IDF disebut siap jika harus memulai Perang Dunia Ketiga. Apalagi negeri beruang merah disebut memang sudah menyokong Hamas dari belakang. Adanya kecurigaan bahwa beberapa kalangan di Israel sedang berusaha untuk memprovokasi perang besar-besaran, mencoba melibatkan AS, mencoba untuk mengambil keputusan membuat kami siap untuk terlibat, ujar Sergei Lavrov.